Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, dan di rumah sekarang kita akan melanjutkan gambar kita. Nah, di sini Karya sudah menggambarkan ada orangnya ya. Jadi ada nuansa kehidupan di sekitaran Bukit Kandis itu. Jadi ini mungkin ada orang yang mau mendaki atau mengekspos dari Bukit Kandis ini. Nah, sekarang kita akan tambahkan bagian depan. Di sini teman-teman bisa tambahkan daun yang posisinya lebih dekat ya. Jadi kalau lebih dekat ini boleh dibuat lebih jelas dan lebih tebal. Jadi posisinya ini lebih dekat. Nah, kita tambahkan di sini ada batu-batuan lagi ya. Kemudian kita bisa tambahkan semak belukar lagi, daun-daun. Ini fungsinya untuk membingkai gambar kita. Kemudian kita bisa tambahkan pohon pisang. Mungkin bisa tambahkan pohon pisang ya, biar lebih menarik nanti bentuk dan warnanya. Nah, seperti ini teman-teman cara membuat pohon pisang ini dengan cara yang cepat ya. Tapi kalau teman-teman mau lebih rapi juga boleh. Kemudian kita buat pondokan di sini ya, karena biasanya dekat Bukit Kandis itu ada semacam yang penjaga atau orang yang biasa untuk menjaga keamanan Bukit Kandis dan juga menjaga lingkungan sekitar Bukit Kandis. Yaitu ada pondokan seperti ini. Di sini juga kita bisa ada semacam jajanan yang bisa dijual belikan biasanya. Dan biasa itu dibuka oleh penduduk daerah setempat. Jadi ada semacam pondokan seperti ini. Kemudian di sebelah sini kita buat semacam dataran. Oh ya teman-teman, Bukit Kandis ini biasanya juga digunakan untuk camping atau kemah ya. Karena ada dataran yang terdapat pada bagian depannya, ada semacam dataran yang cukup luas seperti lapangan gitu ya. Jadi kita tinggal tambahkan daun pohon. Untuk daun pohon sendiri mungkin teman-teman di sini dari SD 15 mungkin sudah biasa membuat pohon dan juga rumput-rumputan. Tidak jauh beda mungkin cara pembuatannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan daun bagian belakang. Jadi daun itu ada bagian depan dan juga ada bagian belakang. Nah, untuk warnanya nanti kita bedakan. Nah, di sini kita tambahkan pepohonan yang terletak mungkin jauh di belakang sana. Biasanya Bukit Kandis ini bagian belakangnya itu adalah perkebunan warga, yaitu berupa kebun sawit ya. Mungkin bisa dibuat di belakangnya, tapi tidak harus kita buat detail. Nah, kemudian di sebelah sini kita bisa tambahkan daun yang ukurannya cukup besar. Ini fungsinya adalah pembingkai juga, untuk membingkai gambar kita, biar kita bisa menambahkan warna-warna yang nanti lebih cantik lagi. Nah, oke, sudah hampir penuh. Kita bisa tambahkan lagi pohon pisang di sini. Jadi teman-teman, untuk pohon pisang ini biasanya bisa tumbuh di banyak tempat ya. Termasuk daerah Bukit Kandis ini juga ada pohon-pohon tanaman dari warga. Jadi warga sekitar menanam pohon-pohon yang bisa menghasilkan buah seperti pohon pisang. Seperti ini teman-teman, kalian buat batangnya, ada bagian kelopak. Kemudian buat semacam tulang daun. Kemudian isi daunnya. Nah, di sini uniknya kalau menggambar daun pohon pisang itu daunnya tidak harus semuanya mulus, tapi kita buat seperti ini. Ada bagian yang pecah atau rusak ya. Biasanya untuk ciri khas dari daun pisang. Nah, dan akan lebih estetik nilainya kalau kita buat semacam retakan-retakan seperti itu. Oke, sekarang tinggal kita tutup dengan objek di belakang, semak belukar. Kalau sudah, baru kita tutup objeknya dengan pegunungan yang posisinya sangat jauh. Pegunungan yang ada jauh di belakang.
Kita bisa buat seperti ini saja teman-teman, jadi tidak usah terlalu detail untuk pegunungannya karena posisinya jauh. Oke, kalau sudah, kita bisa imbangi dengan tambahan sedikit daun dari pohon. Ini untuk menambah estetik saja, jadi kita tambahkan semacam daun pohon yang sedikit keluar dari frame gambar. Jadi biar terlihat lebih estetik, kita tambahkan di sini teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Walaupun tidak begitu banyak, tapi ini cukup menambah kesan estetik ya dari gambar kita. Walaupun hanya semacam daun sedikit di paling ujung. Oke, nah teman-teman sudah terlihat ya, untuk gambar kita sudah penuh di bagian bawah. Untuk bagian langit, supaya kita tidak bosan melihatnya, itu teman-teman cukup tambahkan objek-objek simple seperti awan. Kita tambahkan awan-awan di sini. Ini sepertinya untuk buat awan itu cukup mudah teman-teman. Jadi tidak usah terlalu rame. Untuk awan kita cukup buat lengkungan seperti itu. Kalau rasanya sudah cukup, teman-teman tinggal menambahkan detail-detailnya sedikit. Misalnya di garis-garis seperti ini. Nah, oke, kita tambahkan sedikit garis-garis. Oke teman-teman, nah kalau rasanya sudah selesai, sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu pewarnaan. Tapi sebelum pewarnaan kita lanjutkan dulu yang detail-detailnya. Jadi di sini ada bagian batu yang harus kita detailkan. Ini nggak apa-apa seperti ini teman-teman, tambahkan. Nah, sudah terlihat ya pegunungannya cukup kelihatan, ada jauh dekat di sini permainan garisnya. Oke. Nah, oke pemirsa yang ada di rumah, untuk gambar kita kayaknya udah selesai untuk bagian tahap sketsa dan juga garisnya. Kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pewarnaan. Tapi setelah kita saksikan pariwara berikut ini.